membahas tentang suatu masalah. Kenapa saya mengambil masalah itu? Karena saya ingin mendapatkan solusinya dalam pembel hari ini. Apa yang saya angkat dalam masalah tersebut dalam pembel hari ini yaitu menurunnya semangat belajar siswa dari aspek psikologi. Adapun dampak-dampaknya, adapun faktor-faktornya di sini nanti ada beberapa faktor yang bisa untuk menurunkan semangat siswa. Namun di sini yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang pendidikan itu merupakan salah satu aspek penata bagi kemajuan bangsa. Jadi keberhasilan dari proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh pembelajaran yang berlangsung. Dalam pembelajaran itu ada motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran yang merupakan aspek yang sangat penting. Jadi dalam pembelajaran pendidikan akan berhasil itu ada motivasi siswanya. Motivasi siswa itu artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Contohnya motivasi, salah satu motivasi yang disampaikan tadi ada dengan cara bernyanyi. Jadi tidak harus memfokuskan kepada guru. Ada banyak sekali motivasi yang kita bisa lakukan dalam pembelajaran setiap hari. Adapun faktor-faktor penyebab menurunnya semangat belajar anak secara psikologis, yang pertama, ketidakpercayaan diri. Siswa yang merasa tidak percaya diri dalam kemampuan mereka cenderung kehilangan semangat belajar. Faktor ini disebabkan oleh pengalaman kegagalan sebelumnya. Apabila anak mengalami kegagalan sebelumnya, itu bisa membuat anak tidak percaya diri. Akhirnya dia mungsep atau semangat belajarnya menurun. Faktor yang kedua, ketidakmampuan mengolah stres. Di sini mengolah stresnya bagaimana? Yaitu beban tugas, ujian, dan tekanan dari lingkungan sekitar itu juga bisa menyebabkan stres. Siswa yang tidak dapat mengolah stres dengan baik dapat mengalami penurunan semangat belajar karena fokus mereka itu lebih tertuju pada masalah-masalah emosional. Faktor penyebab yang ketiga, ketidakmampuan mengatasi frustasi. Ini yang sering terjadi baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang lain. Frustasi ketika menghadapi kesulitan belajar dapat mengurangi semangat siswa. Kalau anak-anak waktunya pembelajaran mengalami kesulitan, sedangkan tidak ada motivasi dari guru untuk mendorong siswa, untuk mendorong motivasi semangat belajar siswa, maka anak itu akan mengalami frustasi atau mengurangi semangat belajar siswa karena mengalami kesulitan dalam belajar tersebut. Jika siswa tidak memiliki strategi untuk mengatasi rasa frustasi, mereka mungkin cenderung menyerah dan menurun semangat belajarnya. Faktor yang keempat, ketidakmampuan menetapkan tujuan dengan jelas. Siswa yang tidak memiliki tujuan yang jelas dalam belajar mungkin kehilangan arah dan motivasi. Contohnya anak-anak, apa sih tujuan belajar itu? Pasti anak-anak jawabnya ingin pintar, ingin jadi dokter, ingin ini itu. Banyak sekali kan tujuan anak-anak itu. Cuma siswa yang tidak mempunyai tujuan pasti dia akan malas belajar. Contoh misalnya ditanya, kamu mau jadi apa? Gak tahu, guru apa jadi guru ini. Nah itu akan menurunkan semangat belajar siswa karena dia mengalami kehilangan arah dan motivasi. Faktor penyebab yang kelima, kurangnya rasa kepemilikan terhadap pembelajaran. Di sini jika siswa tidak merasa memiliki keterlibatan pribadi atau kepentingan dalam materi pembelajaran, mereka mungkin kehilangan semangat. Relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari dan minat pribadi dapat memotivasi siswa. Yang keenam, ketidakmampuan menjaga keseimbangan hidup. Terlalu banyak tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler atau tekanan dari lingkungan keluarga itu dapat menguras energi siswa. Makanya dalam sekolah kita tidak boleh terlalu banyak ngasih tugas terhadap anak. Contohnya kalau kita ada buku, ada PR, tugasnya 1 minggu tidak ada PR, 1 minggu kemudian ada PR setengah buku harus diselesaikan. Itu banyak terjadi di lingkungan sekolah karena saya juga mengalami sendiri dulu anak saya. Nah
belajar. Contohnya ada di kelas selalu dibully ya loh, kecepatan cara itu kan banyak sekali seperti itu. Atau tidak diterima oleh guru, polanya sing gak iso, gurunya nggak mau menerima, nggak mau memotivasi anak itu dalam kelas. Makanya kita sebagai guru harus jangan sampai klinikasi dan harus merangkul semua anak didik kita. Mungkin seperti itu. Yang terakhir, gangguan kesehatan mental. Ini contohnya seperti depresi atau kecemasan. Adapun yang tadi saya sudah jelaskan dan faktor-faktor tersebut saya ambil referensi dari Arianti, peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua saya ambil dari Baharudin dan Wahyuni tentang teori belajar dan pembelajaran. Yang ketiga saya ambil dari Ismaluddin tentang psikologis pembelajaran. Dan pada Kombel hari ini saya mengambil masalah tentang menurunnya semangat belajar siswa dari aspek psikologis. Kenapa saya mengambil judul seperti itu? Karena saya mempunyai permasalahan di kelas 1. Saya mempunyai anak didik yang bernama Azharin Keisha Pulwa. Dia itu kenapa menurun semangat belajarnya? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama faktor frustasi, yang kedua faktor tidak diterima, yaitu faktor yang nomor 3 dan faktor yang nomor 7 tadi. Yang pertama frustasi karena apa? Karena dia kegagalan atau kesulitan dalam pembelajaran. Akhirnya dia merasa semangat belajarnya menurun. Aku nggak bisa, saya nggak bisa. Ya saya nggak mau belajar itu. Dan akhirnya anak tersebut, anak didik saya tersebut tidak mau memasuki kelas dengan mata pembelajaran tertentu. Contohnya waktu mata pembelajaran agama dan penjas orkes. Anak didik saya tidak mau masuk ke dalam kelas. Pada kesempatan hari ini, kenapa saya mengambil masalah seperti itu? Karena saya menginginkan ada solusi dari teman-teman sekalian. Mungkin ada solusi yang bisa diambil untuk memecahkan masalah di kelas 1. Monggo mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan, oh solusinya seperti ini, solusinya harus seperti ini. Karena anak itu juga merasa trauma. Traumanya kenapa? Dia merasa kesulitan untuk melakukan pembelajaran, terus dibantu sama teman dan ditegur sama guru. Akhirnya dia trauma. Dan di situ letak traumanya, dia tidak mau masuk ke kelas tersebut. Monggo Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin ada solusi untuk penyelesaian masalah saya di kelas 1. Mungkin pada kasus dulu, kenapa awalnya? Awalnya kalau saya telusuri, awalnya dia itu nggak bisa menulis. Sudah waktunya sekolah, kalau umur sudah waktunya sekolah, mungkin dia kesulitan dalam pembelajaran, tidak bisa nulis, akhirnya dituliskan dengan temannya. Dan kebetulan ketemu dengan gurunya, ketahuan gurunya, dia dimarahi. Karena kan anak kelas 1 itu anak yang rentan sekali dengan kemarahan orang dewasa atau sikap orang dewasa. Jadi dia sangat merekam sekali tentang itu. Makanya dia trauma dan tidak mau masuk. Seperti itu. Bos Pundi, mungkin ada solusi yang lain. Saya sangat mengharapkan solusi dari panjenengan semua untuk mengatasi masalah saya di kelas 1. Mungkin trauma healing ini. Mungkin itu guru yang bersangkutan bisa lebih dekat dan merangkul. Ya mungkin pendampingnya yang bisa. Iya. Siapa penggantinya? Siapa sih? Kalau boleh beda masalah terdahulu itu dari pembelajaran apa? Dari guru siapa? Mungkin bisa. Iya. Dari pramuka. Saya dari seni suara atau apa? Kurikuler apa atau apa? Betul apa yang disampaikan oleh teman-teman. Ketika ada sebuah kasus dan kita sudah secara teori kita sudah menggali, tapi tidak serta-merta teori itu menjadi sebuah solusi. Ketika kita tidak tahu asal mula atau penyebab dari kasus yang sedang terjadi. Jadi ketika anak itu kenapa dia kok menurun semangatnya? Karena dia trauma, seperti dia mengalami trauma. Nah, trauma inilah yang harus kita telusuri dari segi apa? Atau secara personal
Alhamdulillah. Apa sih yang bisa kita bantu dari segi Iya, nanti bisa buat pembelajaran kedepannya buat kita ya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya kalau saya mengungkit masalah ini lagi dari awal. Awal mula masalahnya itu sebenarnya kalau menurut pandangan orang dewasa atau pandangan kelas-kelas yang tinggi mungkin itu cukup sederhana dan mungkin kalau di kelas tinggi alah itu sudah biasa. Cuma karena ini posisinya ada di kelas 1 yang rentan, kelas 1 kan rentan dan baru masuk ke kelas 1 itu kan kita pembelajaran masa transisi dari TK ke SD itu kan sangat anaknya kan sangat rentan untuk mendapat perlakuan agak kasar sedikit sudah sensitif. Sedangkan mungkin kalau menurut panjenengan itu hanya masalah memotong iso dari trauma karena dia masih rentan, karena dia masih transisi dari TK ke SD, makanya dia mungkin trauma di situ. Ini permasalahannya pertama kali itu menulis huruf Arab. Kalau nggak salah itu waktunya pembelajaran agama. Itu menulis huruf Arab, anaknya kan memang dia sekolah ngajinya di Kiroati, karena di Kiroati tidak ada menulisnya, jadi dia nggak pernah sama sekali menulis Arab. Dan waktunya pembelajaran BTG itu nulis Arab, dia nggak tahu sama sekali mau nulis melungker karena jelek, dia minta tolong ke temannya. Dan di situ kebetulan yang kemarin nolong salah satu temannya yang bernama Aurel, dia menuliskan. Dan waktu menuliskan, guru agamanya tahu. Loh, Pak ditulis loh, kapan ditulis loh, tulis jelek. Nah, itu anaknya langsung down. Itu asal muasalnya dari situ. Akhirnya semua ke guru semua hanya takut kecuali ke guru kelas 1-nya sendiri. Dan termasuk bukan dari itu saja, dan termasuk ke guru ngajinya juga seperti itu akhirnya. Dulunya nggak takut, akhirnya takut juga gara-gara trauma ini, makanya ini permasalahan yang pertama kali muncul dari situ. Monggo silakan mungkin dari sebuah kisah awal mula penyebab dia mempunyai tanda kutip ya trauma secara psikologis. Dari sini mungkin kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau sebuah hal yang mungkin bersifat solutif dari yang disampaikan. Monggo silakan. Cuma saya bilang diambil dari kata-katanya Bu Kita. Nah, setiap kali pembelajaran di PKR itu bisa digunakan dengan kelas yang menyenangkan. Jadi bisa duduk di bawah, kita ajak menonton dulu. Terus untuk menuliskan huruf Arab kita bisa pakai awang-awang seperti TK dulu. Ya, alif, gimana alif? Letak lurus dengan pakai itu jari-jari kita. Seperti itu mungkin itu dari saya bisa diterapkan oleh Pak Sabrul. Anak-anak lebih menyenangkan, lebih menyenangkan untuk mencari bersama, terus menuliskan Arab bersama ya yang sudah bisa. Ya, kalau yang bisa tidak bisa dan karena menyenangkan untuk menuliskan di awal-awal. Mungkin kembali lagi dengan Pak Sahrul lebih dekat. Nanti kan praktek nulis Arab diulang lagi, kemudian apa itu kesiannya agak lebih dirangkul. Semua guru itu tidak sama biar tahu dan biar tahu kalau semua orang itu tidak sama. Dan kadang kalau langsung digendong atau individual anak lebih takut. karena kemarin sudah waktunya Pak Hotik. Kalau bersama-sama duduk di bawah dengan Waktunya Pak Hotik juga bahasa nggak masuk. Sudah kemarin waktunya Pak Hotik sampai Pak Hotik itu bilang nggak apa-apa wes ditunggu. Akhirnya ditunggu. Anaknya mau duduk di bawah. Di sana temannya pembelajaran dia pojokan di pojok perpustakaan itu. Dia nggak mau masuk sama teman-temannya karena dia takut. Sampai Pak Hotik membawa makanan untuk hadiah anak yang bisa jawab. Kenapa? Karena dia mancing Keisa itu supaya dia mau belajar, supaya dia mau nimbrung sama teman-temannya. Akhirnya mungkin dirangkul dengan nyanyi-nyanyian terus Akhirnya masih sulit, masih sulit. digandeng bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, duduk di bawah. Terus kita permainan untuk menyenangkan sampai ya sembuh. Solusinya dari sampai lanjut, kalau dulu ya. Kalau kita
psikologis anak-anak kan sudah sangat ketat. Artinya mungkin secara personal mungkin sedikit mulai tapi itu ya corok ini cara aku boleh settingan malu ya saya sama betul selama sulit kita menghadapi malu ada yang sama belum mau cek juara di itu ya kok kita harus mengatur hati malu bukan malu kalau satu kita mungkin artinya anak-anak itu betul lah kalau misalnya nggak pernah kamar itu ya caranya walaupun nggak pelan ya lah misalnya ngobrol karena kita mereka belajar artinya tidak usah ditekan lah semuanya loh mungkin juga karena tingkat kepekaan psikologis anak-anak nasional kan sudah beda artinya mungkin ujian panjenengan saya dalam bentuk omongin ujian panjenengan anak ini mungkin ada kelemahan psikologis bisa jadi atau satu sisi mungkin anak kan sudah sama perasaan anakku mungkin yang juga kuat apa satu sisi mana anak nggak tahu tidak mau mungkin di rumah terlalu nggak pernah dikasih mungkin bisa jadi kenapa jadi kan yo nanti mau guru yang kasar kalau kondisi ini mungkin bisa jadi sendiri artinya simpelnya mungkin si desa ini mungkin bisa bersabar artinya bentuknya gitu ya tapi ketika saya sendiri juga sebagai mungkin guru makanya ya mungkin ada cara yang berbeda mungkin ini belum tahu cara mau atau kita jadi biar dia lewat cara ataupun cara mungkin buat bunga atau bunga atau didukung orang besar ya suhu orang besar kan sekarang dulu insya Allah kan yang kita saya itu mau bahas jadi kan diisi lah mungkin kalau memintakan juga pernah Pak sudah saya mintakan ke salah satu kiai atau ustadz masih betul bahkan psikolog kan sesuai abstrak iya Masih ada sih ya. betul soalnya Mas terlalu kok wis udah deh. Kalau yang lain Dewi mungkin, mau nggak Bu Dewi? Terus itu diapresiasi apapun yang dilakukan itu perlu diapresiasi sekecil apapun. Ya, misalnya kan kayak tadi kan, nulis itu kan sudah nulis sendiri kan sebenarnya awalnya kan bilang sebenarnya itu diapresiasi pintar nak kamu sudah bisa nulis sendiri sudah hebat. Kan kayaknya kan meskipun itu nggak pakai jajan hanya ujian itu kan bunga nol akan lari. itu sudah pernah dicoba Soalnya ini apresiasi ini berarti benar-benar. sampai pernah dicoba sudah bagus itu nggak masalah bakalan dimarahin lagi ada seperti itu cuma PN sendiri yang merasa dimarahin padahal guru tidak memarahin cuma ngasih tahu sampai sudah di seperti itu kan cuma tetap Makin malu pas salut. Ya, bagus gini. monggo Bu Lila nambahin sudah sampun Bu Lila Pak Musari monggo Kalau saya malu diteni kok. Ya wis pindahan arek lho. Kan saya jadi yo. Ya Allah. Sampai masih paling diteni. menyimak dari apa yang disampaikan teman-teman luar biasa sekali ternyata kita secara pola pikir kita memang sudah open mind kalau saya boleh mengambil benang merah dari yang disampaikan teman-teman ada dua hal sebenarnya yang terjadi yang ini bisa menjadi bukan solusi ya tapi bisa menjadi jalan untuk bisa mengurai permasalahan ini. Jadi tidak serta-merta dengan ini wah langsung sembuh, dengan ini langsung berubah tidak. Tapi ini mungkin bisa mengurai dari permasalahan yang terjadi di kelasnya Bu. Yang pertama faktor eksternal. Dari faktor eksternal juga faktor internal anaknya sendiri. Faktor internal mungkin dari anak. Kita apa yang disampaikan Pak Sarul memang benar adanya. Ketika anak sudah mempunyai trauma, kemudian kita paksakan dengan sesuatu yang baru, maka dia mempunyai double trauma. Sudah trauma yang pertama dia nggak bisa sembuh. Kita tekan lagi sehingga menimbulkan trauma baru. Pokoknya awas dong, nggak perlu, ayo, anak perlu. Nah seperti itu juga akan menimbulkan trauma baru. Itu faktor internalnya anak. Jadi biarkan dia senyampang itu masih di luar kendali, ya. Kecuali kalau dia berbuat hal yang kurang baik, ya kita harus hentikan. Tapi selama itu tidak mengganggu teman lain dan itu lebih ekspresif kepada perasaannya dia sendiri, kita ikuti saja dulu.
selama itu senyampang masih bisa dimaklumi gitu. Internalnya satu mungkin seperti itu. Dua, faktor internal yang ada dalam diri dia itu kita tetap menjaga rutinitas. Jangan sampai dalam satu sisi, dalam satu hari, dalam satu waktu kita ini saya dibayar gak usah sekolah. Nah, itu akan membuat anak itu tidak bisa mengurai aku kok yang ini kok gak ngomong dalam sih. Jadi kita tetap menjaga rutinitas. Maksudnya apa? Ketika dia waktunya olahraga, waktunya sekolah, kita tetap ajak sekolah apapun kondisinya. Dengan caranya dia, mau ambil lereng ngereok, mau lereng ambil nangis, tetap biar dia seperti itu. Tapi tetap kita tuntut dia untuk tetap melakukan rutinitas supaya tidak terjadi double standar. Mas, aku nangis sih loh gak di budal sekolah dan gak enak, bisa nangis mana? Dan seperti itu. Tapi ketika aku masih nangis sampai pegel, aku tetap di bawah sekolah. Lo misalnya aku gak nangis, aku pegel. Dia akan dengan kita konsekuen dengan rutinitas, dia akan mulai berbenah diri dengan dirinya sendiri. Itu internal. Yang ketiga, itu tadi sekolah contohnya masuk sekolah. Dua, juga bisa kita konsekuensi dengan mengikuti pelajaran yang seharusnya. Contoh, pelajaran olahraga. Pokoknya tetap dia harus kita usahakan tetap mengikuti rutinitas itu. Jangan sampai kita membuat standar ganda, oleh wayaku melbu tak jarno, oleh waya ini gak melbu yo tak jarno. Dia akan membuat ide-ide buruk lagi. Terus waya ini aku yo sendiri masih gak belok. Tetap kita usahakan dia tetap melakukan rutinitas. Kita kawal, tidak dengan paksaan. Dengan caranya dia sendiri. Dia mengikuti olahraga mendelok tok, mendodok nyawang tok, yang penting dia mengikuti rutinitas. Ketika pembelajaran agama, yang lain belajar dia sholat duha, istighosah, itikaf, terserah. Nonton loh. Yang penting dia mengikuti rutinitas ini dengan caranya sendiri supaya dia bisa berdamai dengan mentalnya. Seperti itu. Kemudian yang ini tadi ya, yang pertama internal kita mengikuti alurnya dia. Yang kedua, kita tetap menjaga rutinitas. Rutinitas dia seperti apa tetap kita jaga. Kemudian yang ketiga, buat dia lebih nyaman. Buat dia lebih nyaman. Dengan keadaan dia seperti itu, aku benci misalnya, aku benci pelajarannya ya, bukan orangnya. Aku benci pelajaran agama, soalnya dipokok nulis Arab. Aku gak senang nulis Arab. Ketika kita tahu sumber masalah anak ini adalah, misalnya dia tidak suka nulis Arab, kita buat dia nyaman. Nah, ini yang sulit bagi seorang guru. Ini ada kaitannya nanti dengan pembelajaran diferensiasi. Ini pembelajaran diferensiasi. Nah, tetap kita mendiferensiasi pembelajaran sebagai bentuk kita menghargai keberagaman. Tapi jangan sampai dengan menghargai keberagaman kita menjadi tidak adil. Contoh, kon pintar soal wae, kon gak entuk soal siji. Pasti yang diberi soal mana? Kolong, padahal kita memberi porsi sesuai dengan kemampuan. Nah itu seperti apa caranya? Ini nanti dia bisa belajar di PMM, di pembelajaran diferensiasi. Sama seperti yang disampaikan yang dialami oleh Keisha. Buat dia nyaman dengan tugasnya. Ayo semuanya nulis ini, nulis Arab misalnya. Keisha bisa nggak nulis misalnya dia letter bisa begini ya. Karena anak-anak seperti itu sudah wegah dengan respon, dia malas respon apapun. Kalau dia sudah tidak suka, tidak cinta, respon apapun ya pasti seperti itu. Keisha nulis ya, nulis Arab ya nak ya. Kalau gitu sebelum nulis Arab coba ini dulu dikerjakan. Kita beri awal apa dulu, nanti yang merapat nanti ke tulisan Arab. Misalnya, ini loh Keisha, coba ini dilihat di sini. Di sini kita siapkan dari kantor mungkin ya. Kita memang harus membuat perlakuan khusus, tapi tidak boleh ditampakkan di depan anak-anak. Jangan sampai anak-anak mau, anak itu berat ya, padahal mereka nggak tahu ini usaha apa kita itu kan seperti itu. Nah misalnya anak ketika tidak suka menulis Arab, dari kantor kita membuat kaligrafi Arab. Saya tolong bantu Pak Saru dapat tugas ini, kamu warnai ya sebentar ya. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya tidak menggambar, tapi menebalkan. Selanjutnya lagi bisa bertahap seperti itu. Itu faktor internal membuat anak nyaman. Nah dari eksternalnya dan dari cara pembelajaran itu tidak lagi ada bentakan, karena kan kita harus ini ya. Makanya ketika masuk di kelas awal mula pembelajaran itu kita harus membuat peta konsep karakter
kita tidak tahu yang pada akhirnya itu lombok ngaran itu loh. Akhirnya ya terus masalahnya melebar. Jadi ketika kita masuk kelas, awal masuk tahun pembelajaran, kalau guru mapel mungkin sudah, guru mapel itu guru yang paling terkenal loh. Mulai kelas 1 sampai kelas 6, apalagi guru olahraga, guru yang paling terkenal dan paling disayang kan gitu. Paham? Ingat, nama dan karakter kelas 1 sampai kelas 6 beda dengan guru kelas. Kelas 1 dia membawa anak baru dari TK. Pembelajarannya jangan sekali-kali langsung dimulai dalam pembelajaran tanpa mengenal karakter anak saya satu-satu. Oh iki gembeng, oh iki mesti nguyuan, iki nguyuan. Jangan sampai kita nggak tahu ya, misalnya anak ini karakternya ini wow pipisan nih. Ketika balik jeding ini dia trauma, akhirnya dia tahan, ngompol satu, atau mungkin dia akhirnya mempunyai penyakit yang lebih parah dari karena kita sudah menahan dia untuk ke kamar mandi. Nah itulah perlunya kita paham, memahami karakter anak itu paham sebelum pembelajaran. Oh iki areke gak kena diberdiri misalnya. Yang masih ngapa itu kita pasang mata kucing. Oh iki areke gak kena disentak. Nggih, nyentake pun dengan cara beda. Loh, bagus ya, tapi sajane gimana? Padahal pelek ngono gambaranmu aslinya kan seperti itu. Kalau nggak bisa memahami bisa dikatakan guru gagal. Karena kita berproses Pak Irsan. Jadi kalau kita langsung menjustifikasi kita gagal kita tidak, kita masih ada kesempatan. Kalau ini sudah walau jalan setengah semester Bu, ya wis, ya paling tidak setelahnya kita bisa memulai lagi. Karena karakter anak beda dan itu dampaknya luar biasa. Ini saja satu anak sudah merepotkan satu sekolah loh. Jadi seumpama ini kebetulan cuma satu yang berkarakter seperti ini. Kok ini tadi 10 anak punya karakter seperti ini? Mau bawa kasih bareng-bareng ke Banjarsari 2. Salah tapi dibawa. Iya. Jadi tidak tepat saja. Jadi kita bawa itu memang kita sebagai guru kelas itu bukan hanya menyiapkan materi, tapi kita lebih menyiapkan pada kesiapan anak itu loh. Hari ini siapa nggak sih pembelajaran? Siapa nggak sih hari ini kata tak belajari seperti ini? Dengan kita mau di karakter tidak akan kejadian seperti ini. Misalnya, oh ini si Doni, oh anak ini loh karena di pendiri langsung membawa ke koyo langsung dengan misalnya. Nah seperti itu dari situ kita tahu. Contoh lagi misalnya si Mela itu belas cerita nang ibu ini padahal aku ulangi untuk ibu Z. Nah itu kita harus juga punya apa ya tanda kutip perlawanan kepada sikap anak yang seperti ini. Anak sing bulan sing belas karena temannya nggak ngapa-ngapain dia lapor yang macam-macam. Nah itu caranya seperti apa? Nah, kita harus punya konsep, kita harus punya persiapan untuk melawan anak yang seperti itu. Bukan berarti melawan mencari musuh, tapi untuk cara bagaimana kita tidak terbelenggu oleh permasalahan anak yang seperti ini yang nantinya pada akhirnya membuat kita ngajar gak nyaman. Contoh itu tadi anak yang seperti itu kan paling aduh poliki kan seperti itu gak nyaman gurunya. Itu satu kasus. Coba kalau di kelas ada 3 kasus. Ya, balik ke puskesmas sebani guru teng Polisi tegur. apalagi tadi sepagi saya tuh mendengarkan keluh kesah di ruang tamu. Mas apa? Mau ini. Masya Allah, berarti ada tantangan tersendiri untuk guru mapel ketika mungkin dia tidak terbiasa dengan kelas itu. Oke, kalau mungkin yang kelas 5 terbiasa karena keluar ini pengapesan ini. Ketika guru mapel yang baru mualaf guru mapel yang baru masuk dan baru maksudnya iya yang baru taubat lagi. Aku pikir dan sadar ternyata sehebat apapun kita sebagai guru, sehebat apapun metode yang kita berikan, malah metode yang coba kita tidak. Akhirnya perbuatan saya studi. Sehebat apapun guru, saya selalu gini apapun mau jadi guru, malah pun ada ternyata. Itu pun saya Iya, di dalam perbuatan sebenarnya. Tapi kalau guru dengan tapi tetap usaha dia, usaha
karo biyen kata sabjine. Kon lah pemula ngares sampai swat lah yo sampai mencucu swat banget wong kasih lek Kanjeng Nabi. Intinya apa? Kita tetap usaha tapi jangan memaksa. Jangan memaksa anak-anak mempunyai alur sendiri, anak mempunyai tahapan sendiri yang mungkin nggak sama. Siji motor, siji sepeda motor, siji sepeda panjang, siji melaku. Pasti kan jarak tempuhnya beda. Yang pasti mereka nyampe. Urusan ini rong dino wis tuntut, iki setahun kayak tuntut. Yang penting kita berusaha mereka sampai. Itu saja. Jadi dari faktor eksternal tadi kita lebih ke cara guru ya, cara guru mengolah bagaimana pembelajaran itu tetap berjalan. Kita menspesialkan anak dengan cara yang tidak tampak di hadapan anak lain. Jangan sampai kita, oh, besok lo oleh balik-balik jawab oleh duit, oleh jajan. Aku masih jawab bener ke 10 kali kayak jajan. Nah, di situ nanti akan terjadi hal yang tidak baik di dalam kelas. Kita spesialkan dengan cara yang tidak disadari oleh banyak anak. Dan itu sulit. Dan ini bagaimana cara kita ya apa nanti di kelas ataupun di mapel pelajaran apapun ini nanti bisa dipahami. Menjaga rutinitas jangan sampai kita buat standar ganda. Oleh nangis, gue males aku loh, aku nangis terus gak usah sekolah. Nah, jadi dia akan terkonsep dalam pikirannya, aku lagi salah sekolah, aku tak nangis. Tapi ketika kita tetap menjaga rutinitas, ya apa bakon bendon meripatmu, bakon nangis, bakon ngereok, tetap pelajaran agama ikut. Urusan aku mampu, urusan pendidikan di musola, pokok ikut pelajaran. Seperti itu. Ayo olahraga, liane voli, liane melani, liane dobal, kamu bawa mie, dondo, ambil mangan, terserah. Yang penting kamu ini akan kembali kepada faktor penyemangat. Lama-lama dia akan murai. Aku kok gak pernah ambil koncoku ya, koncoku nulis aku gak nulis ya. Ini lama-lama akan mengurai. Berjalan dengan waktu kita sebenarnya menyelesaikan masalah dengan tanpa mengeluarkan keringat. Dia sendiri yang cari. Selesai part 2 nanti. Kalau nggak selesai part 2. Ya, soalnya kemarin kan sudah beberapa usaha saya lakukan. Contoh kalau waktunya agama dari PJOK, dia dari rumah nggak ada sama sekali males. Dia langsung sholat pakai sendiri. Buku juga disiapkan sendiri. Tapi tiba di sekolah seperti ini. Contoh gambarnya, tidak mau masuk sama sekali. Tapi dari rumah semangat, tidak pernah takut meskipun sekarang waktunya olahraga, sekarang waktunya agama. Enggak takut, dia tahu. Dia juga semangat dari rumah sudah nyangkut, kita sudah siapkan sendiri pembelajarannya, mata pelajarannya sudah disiapkan sendiri. Ke sekolah juga fine-fine aja. Tapi kalau sudah disuruh masuk ke kelas, pasti berakhir di depan kelas dan tidak mau masuk seperti itu. Repotnya di situ. Tapi paling tidak begini, Bapak Ibu yang kami hormati, dan juga apa yang disampaikan tadi, meskipun kita tidak memberikan kalimat yang solutif, tapi paling tidak kita bisa mengurai dan kita bisa berayai juga ide-ide. Jangan sampai kejadian ini kembali terulang di kelas kita. Yang dalam arti pemahaman karakter anak itu penting. Kemudian penyelesaian masalah atau penguraian masalah ketika itu terjadi itu kita harus paham. Jadi kita punya senjata kalaupun masalah ini terjadi. Jangan sampai ketika masalah terjadi langsung gong, misalnya ya kita mungkin bentak anak dalam rangka sebenarnya ingin mengingatkan, tapi ternyata anaknya luar biasa responnya, orang tuanya responnya juga luar biasa, akhirnya berakhir di ranah hukum. Nah ini yang tidak ingin kita alami. Jadi permasalahan apapun di kelas sekecil mungkin itu diselesaikan hari itu juga. Jangan sampai berlarut-larut. Misalnya ada anak berkelahi, ya selesaikan hari itu juga. Tidak ada permasalahan apapun di besoknya. Karena ketika masalah itu sudah tertimbun 1 hari 2 hari, bumbunya lebih banyak daripada kejadian aslinya. Dan itu yang harus kita waspadai. Kejadian ini sudah sering terjadi di beberapa sekolah yang pada akhirnya menyudutkan guru dan merepotkan kita. Jadi Bapak Ibu mungkin dari yang disampaikan demikian ya tadi teman-teman, mungkin tidak secara solutif memberikan tahapan-tahapan bagaimana penjenengan menyelesaikan masalah, tapi paling tidak ini mengurai. Oh memang seperti inilah, dan ini juga bisa mengimbas kepada kelas kita masing-masing sebagai bentuk refleksi. Oh jangan aku yoret, aku jangan orang kelas A-nya, harus saya pahami dulu masing-masing. Jangan sampai ini membuat trauma anak secara psikologi. Nah, uraian-uraian ini yang disampaikan teman-teman mungkin bisa setapak kita pahami dan kita laksanakan, yang pada akhirnya anak itu akan menemukan solusinya dengan dirinya sendiri yang mencari solusinya, dirinya sendiri yang menemukan solusinya. Oh aku gak perlu bekom cowok, aku tak gabung wes, aku gak perlu
Mas Budi, Bida, monggo closing statement. Terima kasih atas saran, masukan, serta solusi. Semoga dari saran-saran yang tadi bisa membuahkan hasil dan bisa menyelesaikan masalah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau cara saya menyampaikan mungkin agak kasar atau agak menyinggung salah satu dewan guru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pondok 1 dan 2 ini sudah kita laksanakan dalam satu waktu.